Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kamilina Fasiha dengan NIM 220106110080. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat, yaitu mengenai sistem informasi manajemen pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, definisi dari sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam sebuah organisasi dan disahkan guna memberikan data atau informasi kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya ada UU SPN, yaitu nomor 20 tahun 2003 dan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, yaitu tentang standar pengelolaan pendidikan mengharuskan setiap institusi pendidikan menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan atau disingkat dengan SIMDIK. Sedangkan implementasinya adalah contoh sistem informasi data sekolah, yaitu Integrated School Information System atau disingkat dengan ISIS, yang mempunyai fasilitas terpadu atau terintegrasi jadi satu mulai dari database peserta didik, guru, bimbingan dan konseling, kartu belajar barcode, absensi siswa, guru, pegawai, nilai seperti ulangan, UTS, UAS, tryout, dan lainnya, dan juga rapor otomatis pembayaran maupun SMS gateway. Sementara tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, meningkatkan sarana dan fasilitas sekolah. Yang kedua, pertanggungjawaban publik. Yang ketiga, pemberian akses informasi dengan mudah. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang dunia informatika. Dan yang kelima, memudahkan segala bentuk kegiatan secara praktis, yaitu dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Sementara jenis dari sistem informasi manajemen yaitu ada 3. Yang pertama ada intranet, yaitu jaringan internal lembaga pendidikan yang menghubungkan antara kantor cabang yang terpisah geografis, baik lokasi maupun regional. Yang kedua ada internet, yaitu jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung lembaga pendidikan dengan para pengguna program pendidikan atau calon siswa maupun mahasiswa. Dan yang terakhir ada extranet, yaitu jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antar lembaga pendidikan dan lembaga pendukungnya seperti Departemen Pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan juga dunia usaha. Dan yang terakhir ada cakupan dari sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama ada koneksi dan setting. Contohnya adalah identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan juga format tanggal. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan. Contohnya adalah pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, prestasi, dan juga pengelolaan data alumni. Yang ketiga, ada pengelolaan akademik. Contohnya, laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data kasus siswa, penyuluhan, dan juga pengelolaan mata pelajaran. Yang keempat, ada pengelolaan guru dan karyawan. Contohnya adalah manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, data tambahan seperti kursus, training, seminar, dan juga workshop. Yang kelima, ada pengelolaan keuangan, contohnya manajemen pembayaran biaya pendidikan, lalu administrasi dana BOS atau bantuan operasional sekolah, dan juga biaya penggunaan seperti biaya tambahan, contohnya biaya praktikum ataupun biaya ekstra. Yang keenam, ada pengelolaan perpustakaan, contohnya pengelolaan buku, lalu status keanggotaan, dan juga peminjaman buku. Yang ketujuh, ada pelaporan, contohnya adalah nomor induk siswa, lalu pelaporan guru atau pegawai, nomor induk guru, rencana pengajaran, nilai kelulusan, dan juga statistik laporan Depdiknas. Dan yang terakhir ada bank soal, yaitu pengolahan data, bank soal, penyimpanan soal, pencarian, dan pencetakan. Selanjutnya adalah penjelasan mind map mengenai manajemen kurikulum pada tingkat dasar dan menengah.
Yang pertama, definisi manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum sebagai rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Salah satu landasan untuk memperkuat bangunan kurikulum adalah landasan manajerial, sehingga manajemen kurikulum perlu dikembangkan dalam menyusun kurikulum baru ataupun mengembangkan kurikulum yang sudah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sementara UU SPN yaitu nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan tentang jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi keagamaan, dan khusus. Dalam konteks ini, madrasah terdiri dari madrasah ibtidaiyah atau MI yang setingkat dengan sekolah dasar atau SD. Lalu, madrasah sanawiyah atau MTS yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Lalu selanjutnya madrasah aliyah disingkat MA yang setingkat dengan sekolah menengah atas atau SMA yang dimana keduanya sama berstatus sebagai sekolah umum. Selanjutnya adalah contoh dari implementasi manajemen kurikulum, yaitu MAPK atau Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Yang dimana MAPK adalah program pengembangan madrasah aliyah, program keterampilan dari madrasah aliyah reguler yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 371 tahun 1984. Program ini bertujuan untuk memperkuat siswa madrasah aliyah dalam mempelajari bahasa Arab dan ilmu agama secara lebih komprehensif melalui sistem boarding school. Selanjutnya ada prinsip dari manajemen kurikulum, yaitu yang pertama prinsip relevansi, yaitu prinsip kesesuaian. Prinsip ini dibagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan juga eksternal, yang dimana internal mengacu pada kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri, dan yang eksternal menyatakan bahwa kurikulum harus jalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan. Yang kedua yaitu prinsip fleksibel, ataupun suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Prinsip ini memungkinkan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan atau saling berhubungan, yang meliputi hubungan antar kelas, hubungan antar jenjang, ataupun pendidikan. Dan yang keempat, prinsip praktis dan efisien, yaitu kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis, yaitu dapat dan mudah diterapkan di lapangan. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas, yaitu prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk kurikulum yang terdapat 4 poin, yaitu yang pertama subject matter atau subject centered kurikulum, yaitu kurikulum terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah, contohnya kimia, biologi, dan juga sejarah. Yang kedua ada broad field views atau correlate kurikulum, yaitu kurikulum disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran, contohnya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan juga Matematika. Yang ketiga ada integrate kurikulum, yaitu kurikulum diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi, contohnya bahasa, agama, dan juga perhitungan. Dan yang terakhir ada core kurikulum, yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada siswa atau murid, contohnya agama dan juga PPKN. Nah, itu tadi adalah mind map yang saya buat beserta penjelasannya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.